kasih yang memuji memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi ya. Saudara serasi yang memuji memuliakan nama Tuhan. Kita adalah orang-orang yang diberkati, amin. Coba kita berdoa bersama diri kanan kita. Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. 1, 2, 3. Saya diberkati, kamu diberkati. Haleluya. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan dengan bersukacita. Sebab hari ini Tuhan sudah jadikan. Mari kita
jasmani, kita nggak ada hubungan darah. Tapi siapa yang satukan kita? Darah Yesus. Yesus yang sudah menebus kita. Amin. Siapa yang percaya dia sudah ditebus oleh darah Yesus? Lambaikan tanganmu. Haleluya. Mari kita terus memuji muliakan nama Tuhan dengan bersukacita. Sungguh hidupku telah ditebus oleh kuasa darah Yesus yang kudus. Hidup kita ini bukan milik kita lagi, amin. Mari terus kita puji nama Tuhan. Udah capek Bapak Ibu? Belum ya, walaupun panas kami udah kegerahan kali, tapi masih bersuka cita untuk memuji nama Tuhan. Haleluya. Senang ukurku jumpa ras Yesus. Haleluya.
kita mau tetap setia mengiring Tuhan. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara kepada Bapak Pendeta. Oke. Mari kita berdoa lebih dulu. Kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur malam ini kami sudah bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Kami juga sudah boleh beratraksi. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami sungguh bersukacita. Dan biarlah Tuhan, sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini, supaya apa yang hamba sampaikan sungguh-sungguh berasal dari hati Tuhan. Roh Kudus yang akan mengajar kami, menolong kami semua, supaya kami mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Horas. Menjua-jua. Yahoo. Jua-jua. Apa lagi? Horas tadi sudah pertama ya. Ya. Kalau si Malumun tapanuli horas kan? Karo menjua-jua. Ya, kalau Yahoo ada dari Nias, ada juga ya Yahoo ya, Yahoo ya. Baik, Bapak Ibu, kami bersyukur malam hari ini. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu ya, karena ada pepatah berkata tak kenal maka ya kami mau disayang Bapak Ibu ya. Kami berasal dari Sekolah Alkitab Ora et Labora namanya. Ya. Jadi semua yang melayani tadi itu Bapak Ibu itu adalah anak-anak Sekolah Alkitab di tempat kami di daerah Kabanjahe. Jadi anak-anak Sekolah Alkitab ini adalah orang-orang yang terpanggil untuk melayani Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang ada yang sudah pernah bekerja, sudah pernah sekolah, tapi kemudian Tuhan memanggil dia untuk memberikan hidupnya untuk betul-betul melayani Tuhan. Ya, tadi yang WL tadi itu dia bekas guru, ya. Ada lagi tadi yang sudah pernah bekerja, ya. Ada yang sudah pernah bekerja di beberapa tempat. Nah, tujuan kami datang ke sini adalah untuk tentu memberitakan kabar baik, ya. Kami juga bersaksi bagaimana Tuhan mengubah hidup kami, ya. Itu sebabnya nanti mereka tinggal di sini 2 hari, Bapak Ibu, ya. Besok juga mereka masih di sini, mungkin dari pagi sampai malam lagi, ya. Nah, nama saya Pendeta Rante Tarigan, Rante Bulinta Tarigan. Bagus sekali namanya ya, bagus ya. Nama perempuannya, masa? Lagi beli emas sudah ada rantainya. Betul ya. Rante Bulinta Tarigan, Sibero. Katanya Tarigan itu aslinya dari Simalungun ini, betul gitu? Karena ada Tarigan Girsap, itu kemungkinan dari Girsap. Tarigan Sibero, kemungkinan dari Sibero. Jadi ada mirip-miripnya. Memang Tarigan itu di Karo itu bukan asli sebetulnya, karena 5 marga Karo, ya kan?
hanya tarigan yang tidak punya sibaya. Sibaya itu raja. Ya, karena memang asal muasalnya katanya tarigan ini bukan asli dari Karo, tetapi dia datang ke Karo, akhirnya dia diberi marga tarigan. Jadi saya tarigan Sibero, kampung saya dari daerah sini, daerah Sinaman di sini ya, dekat Cingkes ya, sebetulnya masih daerah sini juga. Ya, saya melayani di gereja GPDI di Susuk dan juga di daerah Kabanjahe. Dan kami kesini karena kami kenal hamba Tuhan dari Gunung Meriah dan Sipingan, Pendeta Elkana Ginting yang sudah melayani di sini, Bapak Ibu ya. Kami sangat senang berada di daerah Simalungun, Bapak Ibu. Kami sudah masuk ke beberapa desa, kecamatan. Di Tarean sudah, Gunung Meriah sudah, Sipingan. Kemarin kami juga lewat dari sini ke daerah Nagoridolo ya. Saya sudah sering ke sana juga. Ada gereja lagi di sana. Jadi Bapak Ibu, itulah sedikit perkenalan. Saya kepala sekolah Alkitab orang Elabora. Ya. Nah, Bapak Ibu, yang kita bicarakan malam ini adalah tentang firman Tuhan, tentang pribadi Yesus, bukan gereja. Karena gereja tidak menyelamatkan. Gereja itu adalah kumpulan orang-orang percaya. Tetapi kita bisa berkumpul, bisa percaya untuk memuji, kemudian menyembah yang namanya Yesus Kristus. Amin. Kalau tidak ada Yesus, tidak ada gereja. Ya. Dan kalau tidak ada Yesus, kita semua orang Batak, orang Indonesia masih menyembah berhala-berhala. Tetapi ketika Injil datang, kabar baik datang yang dibawa oleh para misionaris, maka kemudian kita percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Malam hari ini Bapak Ibu, kita mau belajar tentang siapakah Yesus dan apakah yang Dia sudah kerjakan dalam hidup kita. Apa yang bisa dikerjakan dalam hidup kita. Karena ternyata banyak orang walaupun sudah orang Kristen, walaupun sudah pergi ke gereja, tetapi mereka belum mengalami kuasa Yesus. Kenapa? Karena saya juga mengalami. Saya lahir di tahun 74. Saya tinggal di Brastagi. Mama saya guru. Mama saya sintua di gereja. Saya pergi ke gereja dari kecil. Sampai saya tamat SMA, saya kuliah. Saya dapat kuliah di ITB. Pernah dengar ITB? Ya, saya kuliah di Bandung 4 tahun. Karena saya ingin menjadi orang terpandang. Saya ingin menjadi orang kaya. Karena mama saya orang miskin. Bapak saya meninggal waktu saya umur 7 tahun, kelas 1 SD. Dan orang tua saya, mama saya selalu bilang, kita ini orang miskin, nakku. Kita ini gak punya apa-apa. Mama cuma sendiri. Mama janda, mama susah. Kalian 4 kecil-kecil ditinggalkan bapak. Ingat kita orang susah. Kau harus sungguh-sungguh belajar supaya kau jadi orang, katanya. Rupanya saya selama ini belum orang. Jadi saya siapa ya? Gelah kita jadi jelma, katanya kan. Saya sama seperti orang Batak, orang Karo. Saya nggak tahu kalau Simalungun. Kalau orang Batak Tapanuli ada 3 prinsip hidupnya. Hagabeon, Hakurahon, Hasangapon. Mirip itu. Mirip-miripnya kurasa ya. Tapanuli, Karo, Simalungun. Saya ingin jadi orang yang terkenal. Saya ingin jadi orang kaya. Saya ingin terpandang. Supaya jangan keluarga yang lain menganggap remeh. Supaya bisa tunjukkan kepada keluarga, kepada orang sekitar, bahwa saya adalah orang yang berhasil. Saya
belajar sungguh-sungguh. Saya dapat ITB, belum selesai wisuda saya sudah dapat kerja di perusahaan Jepang, di PT Sharp Semiconductor. Begitu saya kerja setahun di situ, saya rasa gajinya terlalu kecil. Kan orang Batak begitu, kalau bisa lebih kaya, lebih banyak gajinya, ya kan? Kemudian saya pindah ke perusahaan Eropa. Saya dapat kerja di sana. Gaji saya waktu pertama dulu masuk 700.000. Karena saya bersungguh-sungguh dalam bekerja, saya akhirnya gaji sampai 7 juta. Dan saya dikirim ke Inggris waktu itu. Mama saya senang sekali. Oh, anakku. Kawan-kawanku bilang, hei Rantai, kau berhasil. Kau hebat. Karena saya sungguh-sungguh bekerja, bos saya orang Eropa belikan saya rumah. Saya belum menikah sudah punya rumah di Jakarta. Semua orang bilang kau berhasil, kau hebat, kau akan jadi orang kaya. Di dalam hati saya juga bangga. Saya akan jadi orang hebat, orang berhasil, sudah keluar negeri, punya rumah sendiri, masih pemuda waktu itu. Tapi apa yang terjadi? Ada pepatah bahasa Jerman berkata, ada yang tahu bahasa Jerman di sini? Ada pepatah dalam bahasa Jerman begini katanya, sesura-sura turah sinanggal. Bahasa Jerman itu? Oh, rupanya bahasa Korea, Karoea. Bahasa Karo. Apa katanya? Sesura-sura turah sinanggal. Bahasa Simalungunnya apa itu? Coba terjemahkan dulu sama Bapak kita ini. Tahu ya Pak? Kalau di sini tahu juga bahasa Karo ya? Dikit-dikit ya. Artinya apa yang kita harapkan itu kita dapat, tetapi justru itu membuat masalah. Walaupun saya sudah berhasil, saya punya uang, saya sudah punya ini, itu, jabatan tinggi, sekolah tinggi, tapi hatiku tidak ada damai yang sungguh-sungguh, yang sejati. Tidak ada kepuasan, Bapak Ibu. Sampai hari ini pun Tuhan banyak sekali memberkati saya. Saya sudah hampir 100 kali ke Israel, ke Mesir, keliling Timur Tengah. Ini saya bulan September berangkat lagi. Saya sudah tidak mau, tapi ayo berangkat katanya. Terpaksa saya berangkat. Sementara orang lain untuk pergi ke Israel harus bayar 40-50 juta satu orang. Saya gratis, malah pulang dari sana saya dikasih uang 10 juta, 20 juta. Tapi Bapak Ibu dengar, apakah itu membuat saya menjadi sukacita, senang, meriah, kelukurku? Tidak. Kenapa? Saya dulu bingung. Kenapa setelah ku dapatkan sekolahku yang tinggi, ku dapatkan kerja yang bagus, gaji yang besar, kok gak seperti yang ku harapkan? Harusnya hidupku sudah sangat bahagia. Karena itu yang kita kejar-kejar semua. Dan lebih kadang. Saya mau tanya yang hadir ini, saudara mau dikasih uang 500 juta selesai kebaktian ini? Mau gak? Gratis. Siapa yang tidak mau? Angkat tangan. Ada pula yang tidak mau. Siapa yang mau? Angkat tangan. Semua mau, ya kan? Cuma-cuma pula 500 juta. Lunas semua utangku di koperasi. Ku bangun rumahku, beli mobilku, ya 500 juta. Tapi dengar, kita akan belajar. Ternyata, dengar, Amang, Inang, tidak ada apapun hal di dunia ini yang bisa membuat engkau bahagia.
Yakinlah itu. Mau dikasih pun 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar. Bahkan Yesus pernah berkata, kalau seluruh isi dunia ini kau miliki, tapi kalau jiwamu binasa, apa artinya? Kata Tuhan Yesus. Karena memang dengar ini, manusia diciptakan Tuhan, dibuat Tuhan, dibentuk Tuhan. Kita lahir ke dunia ini bukan untuk dunia ini. Kita diciptakan Tuhan dari tanah. Kemudian setelah dibentuk tadi seperti film tadi, kemudian dihembuskanlah roh Tuhan ke dalam diri kita sehingga kita hidup. Itu sebabnya satu-satunya yang membuat kita bisa bahagia adalah roh Tuhan. Roh kita ini bisa bersama dengan roh Tuhan. Itulah sebetulnya yang kita cari selama hidup. Kita pikir kalau uangku banyak, rumahku besar, mobilku banyak, ladangku banyak, pastilah hidupku bahagia. Tidak, amang-inang. Kau lihat orang-orang kaya di Indonesia ini, bukankah mereka yang korupsi? Menteri, bekas bupati, bekas gubernur dia, tapi waktu diangkat jadi menteri, tetap saja mereka korupsi. Uang tidak pernah memuaskan manusia. Cantik. Beberapa waktu yang lalu saya baca di televisi, di koran internet, wanita tercantik di Amerika lompat dia dari rumahnya lantai 60. Dia sudah sarjana hukum pengacara, dia pembawa acara di televisi, dia ratu kecantikan Amerika, dia kaya, dia tinggal di apartemen lantai 60, tapi satu hari dia lompat. Udah pastilah mati kalau tidak pulang dari atap apa ini, los ini, kita pasti patah kakinya pakai lantai 60. Kenapa anak Bakri, orang paling kaya salah satu di Indonesia ini, makai sabu-sabu dia suami istri, padahal dia ganteng, kaya, uangnya gak habis. Kenapa? Karena jiwanya tidak pernah puas. Itulah manusia. Dulu waktu masih pacaran, masih ingat pacaran ini? Waktu masih cantik dulu kan? Ganteng dulu ya. Kita bilang, oh mama, kalau aku tidak menikah sama dia, aku mati saja. Aku cinta padanya. Aku tidak bisa hidup tanpa dia. Apa artinya hidup ini seperti sayur tanpa garam? Padahal sudah bilang semua orang, kok maulah kau? Oh, dia paling jelek di kampung ini. Gak peduli dia. Pokoknya aku harus menikah sama dia. Dialah jantung hatiku, belahan jiwaku. Lautku seberangi, gunung kudaki untuk mendapatkan dia. Oh. Kalau nanti kami menikah, kami akan hidup seperti telenovela, seperti drama Korea. Ya kan? Pasti hidupku bahagia sekali. Kami akan hidup selama-lamanya. We will live happily ever after. Seperti dongeng-dongeng pangeran bertemu dengan Cinderella. Tapi apa yang terjadi setelah menikah? Punya anak. Mama, tanya dulu, gimana nya? Bahagia kalinya hidupmu setelah menikah? Pak Pendeta, tolong aku Pak Pendeta. Kita nanti itu itu pangeranmu dulu. Dulu kau puji-puji, kau puja-puja. Sekarang kau pula yang ngadu sama pendeta. Bilang kiri kanan, aku tahu siapa itu bilang.
tinggalkan dia. Masih ada mantanku yang masih suka chatting aku, partner. Bilang kiri kanan, bukan api itu, Bi. Tapi yang ketawa pasti ini pengalaman. Betul-betul Pak Pendeta, betul. Api itu apa? Iya kan? Dulu kita pikir hidup kita akan bahagia kalau kita menikah dengan dia. Tidak. Dulu saudara pikir belum punya anak, setahun, 2 tahun, datang ke Pak Pendeta, doakan dulu aku. Belum punya anak kan di Pak Pendeta. Di mana ada KKR, datang ke sana, Pak Pendeta doakan supaya punya anak. Sekarang anakku sudah remaja, gimana? Pusing atau tidak? Bagus dulu mama gak lahirkan kau. Nakal kali kau. Masih lagi kau bernama. Iya kan? Saya tanya, mama. Kalau mama bilang, oi gitu ya. Mama. Kalau anakmu gak menikah, udah sampai umur 28, 29, 30. Susah hatimu? Betul? Setelah menikah, rupanya dapat suaminya jelek kali. Sampai semua orang kampung Toguri dibilang, jelek kali suamimu itu. Gimana kira-kira? Susah gak hati kita? Suami itu paling jelek. Kalau ada kejuaraan paling jelek, suami itu kejuaraan. Jadi malu pula kita, susah hati kita, ya kan? Kalau dapat suami ganteng kali, kayak artis K-pop Korea. Ganteng kali. Gimana? Senang atau susah hatimu? Pertama senang. Waktu foto semua orang lihat ganteng. Tapi begitu menikah setelah 3-4 bulan, tiap jam 6 sore belum pulang, susah hatimu. Tiap lewat kalian, mama gadis bilang, ganteng kali Pak, katanya. Gak bisa tidur kau malam-malam. Iya kan? Kalau istri kita jelek, susah gak Pak? Susah bawa ke pesta pun malu kita. Tapi kalau cantik kali kayak Cinta Laura, gimana? Susah gak Pak? Susah juga. Saking susahnya dibikin bapak ininya penjaganya. Takut dilarikan orang, penjaga ini dia melarikan. Susah. Di dunia ini tempat susah, Abang, Ina. Karena sekali lagi manusia diciptakan Tuhan bukan untuk perkara-perkara dunia ini. Tetapi kita diciptakan Tuhan untuk Dia. Tuhan menciptakan kita supaya menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan yang menciptakan kita. Tetapi Adam dan Hawa, opung kita dulu, opung boru dan opung kita Adam dan Hawa, mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka tidak mau diatur oleh Tuhan. Tuhan bilang jangan kau makan ini, dia makan. Itu tanda dia mau sama seperti Tuhan. Jangan kau atur Tuhan. Kan kita seperti itu kan. Jangan kau atur aku. Suka di situ kita bilang. Itulah tanda orang yang memberontak kepada Tuhan. Tuhan bilang apa? 10 perintah Tuhan. Tuhan bilang apa? Jangan ada Allah lain di hadapanku. Saya mau tanya, siapa di sini yang punya Allah lain di hadapan Tuhan kita selain Yehuwa? Ada atau tidak? Dengar. Kita bisa gak sadar ada Tuhan di dalam hidup kita yang bukan Tuhan itu sendiri. Apapun yang paling banyak kita pikirkan, apapun waktu-waktu kita berikan, itulah Tuhan kita. Tuhan itu harus yang menjadi terutama dan pertama dalam hidup kita. Kalau uang terus dalam pikiran kita, bangun pagi uang, sebelum tidur mikirin uang, sepanjang hari mikirin uang, berarti Tuhan uang. Nah kan sudah mulai ada yang kena ini kan. Bilang kiri kanan, samanya kita bilang hepeng do mengatur negara.
Dengar. Tuhan Yesus bilang tidak boleh menyembah Tuhan dan Mammon. Mammon itu dewa uang. Kalau kau menyembah Mammon uang, kau tidak bisa menyembah Tuhan. Di mana hartamu, di situ hatimu. Tuhan Yesus bilang, simpanlah hartamu di sorga. Kalau saudara bangun tidur langsung mikir uang, sebelum tidur mikirin uang, itu tandanya uanglah Tuhan. Cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Hati-hati. Yang nomor 2, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan katanya. Siapa di sini pernah menyebut nama Tuhan sembarangan? Angkat tangan. Nggak ada. Nggak pernah mama bilang Tuhan, makanya semua anak ini Tuhan. Hah? Pernah nggak? Nah itu dia. Baru saja buku jemur lagi, udah hujan lagi. Gimana ya Tuhan ini? Tuhan, kenapa lagu ini semua terjadi dalam hidupku? Tuhan pula yang salah. Tuhan tidak pernah salah. Jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Perintah berikutnya, kuduskanlah hari Sabat, hari Minggu. Siapa di sini yang pernah hari Minggu tidak ke gereja gara-gara ke ladang panen? Nah kan? Siapa di sini yang pernah nggak gereja gara-gara marpesta angkat tangan? Nah kan? Gara-gara pesta, gara-gara ke ladang, gara-gara hanya rintik-rintik, hanya karena sakit gigi, hanya karena nggak suka sama si tua, nggak suka sama sebelah rumah. Apa pula hubungannya? Dengar saudara, dengar. Tuhan bilang kuduskanlah hari Sabat karena itu hari Tuhan. Kalau saudara tidak beribadah kepada Tuhan, berarti saudara tidak menghargai Tuhan. Masa cuma sekali seminggu pun kita tidak ibadah? Tuhan sudah berikan kita kesehatan 1 minggu, 7 hari. Hari ke-7 kuduskan, beribadah kepada Tuhan. Kalau itu pun saudara belum bisa lakukan, berarti saudara tidak menghormati Tuhan. Harusnya tiap hari kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Harusnya begitu, Mama. Tiap hari itu harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita sadarion. Hari ini beta hita malas roha. Udah terbalik sadarion semalam menikah. Dan saudara, hari ini setiap hari itu harinya Tuhan. Bilang kiri kanan, pernahnya kau nggak hari Minggu ke gereja nih? Bertobat seperti kita dia. Bertobat. Kalau Tuhan datang nanti hari Minggu, semua diangkat, saudara ketinggalan. Betul. Saya percaya nanti Tuhan itu datang kemungkinan hari Minggu, walaupun Tuhan bilang nggak tahu hari apa. Dia tahu dulu semua orang yang pergi ke ladang itu tinggal semua. Diangkat semua orang yang beribadah sungguh-sungguh kan tinggal saudara di bawah. Disiksa sama antikristus, kejar-kejar, masuk ke hutan sana kalau nggak dibunuh. Hati-hati, makanya jangan pernah lagi tidak beribadah hari Minggu. Saya begitu bertobat, Bapak Ibu. Saya kenal Tuhan Yesus betul-betul. Karena dulu kan hanya kenal begitu saja. Tapi setelah saya sungguh-sungguh kenal Tuhan Yesus, saya bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, aku tidak akan pernah tidak beribadah kecuali aku tidak sanggup lagi bangkit dari tempat tidur. Begitu tunjukkan bahwa kita menghormati Tuhan. Tuhan itu yang terutama dalam hidup kita. Amin. Perintah berikutnya, hormati orang tua. Siapa di sini yang pernah melawan orang tuanya? Angkat tangan. Opung pernah dulu melawan sama orang tua, Opung? Opung tuh dulu sama bapaknya, dan bapak mamanya kan? Siapa pernah di sini sakit hati sama mertuanya? Angkat tangan. Kan orang mertua itu kan orang tua itu. Hormati orang tuamu, itu
artinya bukan hanya mama bapak kita, sama mama mertua ibu mertua kita. Tanya kiri kanan, pernah kau sakit hati sama mertua? Si mertua. Berdoa sama kamu. Hah? Siapa di sini yang nggak sakit hati sama ibu mertuanya? Angkat tangan. Ada ya? Betul ya namanya? Nah, begitu. Dia adalah orang tua kita. Siapa yang sakit hati dia sudah melanggar firman Tuhan. Hei anak-anak, firman Tuhan bilang hormati orang tuamu supaya baik hidupmu, supaya panjang umur. Amin. Jangan melawan orang tua. Iya ma, iya pak. Berikutnya, jangan membunuh. Siapa di sini pernah membunuh? Angkat tangan. Hah? Yang membunuh manusia lah. Masa pernah membunuh hewan? Itu kan. Siapa di sini pernah membunuh manusia? Angkat tangan. Ada sepuluh membunuh. Saya juga pernah. Saya pernah membunuh orang beberapa kali. Tapi saya juga tahu di Togur ini ada banyak pembunuh ini. Aku lihat muka-mukanya. Bilang kau pasti pernah membunuh dia. Bilang jangan berbohong dia. Yang di sana aku pasti pernah membunuh dia. Oh iya? Hah? Betul? Betul. Saya tidak bohong. Saya tahu kita ini pernah semua membunuh ini. Coba buka di dalam 1 Yohanes 3:15. Semua kita pembunuh. Manusia ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Siapa yang membenci saudaranya? Itonya, lainnya, edanya, si matuanya, sebelah rumahnya, suaminya, si tuanya. Dia adalah seorang pembunuh. Jadi saudara pikir Yesus sudah bilang, siapa yang membenci saudaranya, membenci orang lain, dia adalah seorang pembunuh. Dan ngeri. Kalau kita membenci seseorang dan tidak mau berdamai, di mata Tuhan kita adalah pembunuh. Dan dikatakan firman Tuhan, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup kekal di dalam dirinya. Artinya orang itu tidak bisa masuk surga, tidak bisa masuk hidup kekal. Ini yang paling banyak terjadi sama orang Karo. Saya nggak tahu sama orang Simalungun. Kayaknya orang Simalungun tidak. Kayaknya orang Simalungun ini susah kali bikin sakit hati. Kok ketawa? Sama juga ya. Dengar, Amang, Inang. Ini saya kasih tahu, manapun kami pergi, ke orang Karo, orang Batak Tapanuli, orang Nias, orang Simalungun, saya kasih tahu, dengar ini. Siapa yang benci, siapa yang sakit hati kepada salah satu orang yang mungkin sudah menyakiti hatinya, bahkan melakukan hal-hal yang tidak baik padanya, kalau dia tidak mau mengampuni orang itu, dia tidak mau berdamai dengan orang itu, maaf, menurut firman Tuhan, saudara adalah pembunuh dan saudara tidak akan masuk surga. Tidak peduli saudara sudah lama anggota gereja, tidak peduli saudara sudah melayani di gereja, jadi sintua, bahkan jadi pendeta pun kalau sakit hati, tidak mau berdamai dengan orang yang menyakiti hatinya, dia tidak akan masuk surga. Ini ngeri. Jangan kita pikir aku udah rajin ke gereja, aku udah kasih persembahan ke gereja, aku sudah sintua di gereja, aku pasti masuk surga. Tidak. Kalau kau belum mau berdamai dengan musuh-musuhmu. Hah? Gimana itu? Ke gereja bawa Alkitab, jadi singer pula itu. Haleluya, shalom. Kalau salib bawa Alkitab,
Kita ini semua harus begini, harus begitu, begini, tiap minggu ya. Tapi dia masih bertengkar dengan sebelah rumahnya. Mama sial itu benci kali aku lihat dia. Kalau jalan di kampung, dilihat mama sial itu lewat dari si depannya, dia mau jalan, aku sini aku. Benci kali aku bukan itu. Ladang pintu digesek. Pernah dulu diambilnya cangkulku. Belum balik lagi sama-sama. Anu tangan. Dengar, kalau engkau tidak mau mengampuni, engkau tidak akan bisa masuk surga. Coba bayangkan, kalau orang yang masih sakit hati, benci sama seseorang, dia masuk surga. Coba ya, mati dia masuk surga. Masuk surga dia. Terus tiba-tiba rupanya orang yang dia sakit hati itu masuk surga. Dia masuk surga pula, marasian itu. Lewat gitu, sini aku. Terus Tuhan Yesus bilang, oke, kita akan buat perjamuan semua, mari duduk semua anak-anakku, semua orang datang. Mama siapa kak? Mama Sarianti lah istilahnya yang tadi kan. Mama Sarianti datang dia biasa lah, kayak ke gereja juga terlambat pula dia. Tinggal satu tempat duduk di situ. Pas dia mau duduk di situ pula musuhnya itu yang sudah rumahnya itu. Datanglah Mama Sarianti ini, dipanggilnya lah malaikat. Malaikat sini kau duduk, Malaikat itu mau dia turun. Kan mama kan gitu. Tolong dulu kau geser. Gak mau aku duduk sebelah rumahku ya. Tolong ya. Sekali lagi jangan begitu. Menurut saudara masih surga itu. Yesus waktu dia disalibkan, dia bilang Bapa ampuni dia, karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Amin. Lalu gimana? Dengar, Amang, Inang. Kalau kau mau masuk surga, engkau harus berdamai dengan musuh-musuh. Sesakit apapun hatimu, datangilah dia. Salah doa udah ya. Berdamailah kita sini. Dia masuk surga karena aku sini lah masuk surga sini. Itu berdamai itu. Udah 2 tahun enggak cakapan sama itu. Bilang kiri kanan, berdamailah kau kawan bilang. Kalau enggak masuk surga kau bilang. Betul. Dengar. Untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dunia. Amin. Kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia? Coba buka di dalam Matius 1 ayat 21. Tidak mungkin kita bisa mengampuni musuh kita. Itu kita yang sudah menyakiti hati kita. Rupanya waktu mati, mama kita atau bapak kita terakhir bagi harta, warisan. Kurasa orang karo sama melungun sama. Kalau bagi harta, ada itomu, ladangnya 1 hektar. Itomu 1, kamu 1. Mama 1. Kira-kira berapalah bagian mama itu? Nah, terserah itu kan gitu kan? Gitu kan? Ya kan? Kalau nggak dikasihnya pun itu haknya, karena kalau menurut adat kita kan yang wanita kan nanti punya suami kan? Kan begitu. Tapi kalau suamimu dapat 1 hektar, dia jual tanahnya itu 1 miliar, dibaginya kau cuma 5 juta, gimana kan? Padahal cuma 2 yang kita anak mama bapak kita. Sakit hati atau enggak? Bilang tanya dulu, sakit hati atau enggak? Tak masuk surga kau bilang. Tadi udah dibilang, jangan sakit hati, masih sakit hati juga. Tapi nggak sanggup kita mengampuni orang yang bersalah, yang menyakiti hati kita. Makanya
firman Tuhan, dengar ini firman Tuhan malam ini. Kita baca ya sama-sama ya. 1, 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari. Dialah menyelamatkan kita, membebaskan kita, melepaskan kita dari dosa-dosa kita. Amang inang. Gak sanggup kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, gak sanggup. Gak sanggup kita melepaskan kebiasaan-kebiasaan dosa kita. Kalau kita balik nanti ke situ. Jangan membunuh, sakit hati kan? Jangan berzina, kata firman Tuhan. Tapi Yesus bilang begitu. Hukum Taurat berkata jangan berzina. Tapi aku berkata kepadamu, kalau engkau melihat wanita saja yang bukan istrimu dan menginginkannya, engkau sudah sama dengan berzina. Oh, gimana itu laki-laki, bapak-bapak? Gimana, Mang? Hah? Lagi duduk saja kita di depan rumah, lewat istri orang yang baru menikah, cantik itu. Terus matanya dari 10 meter udah ini. Suami istrinya datang dari ngapain kau? Enggak. Sekarang banyak pula bapak-bapak jam 12 malam belum tidur, istrinya sudah ngorok, dia masih buka HP nonton apa itu yang diskus sampai jam 12 malam, jam saya. Istrinya terang, ngapain itu Pak? Agak lucu-lucu ini, lucu-lucu. Padahal dari tadi istri orang anak gadis dia. Iya kan Pak? Yang ketawa ini lebih parah ini. Bilang diri kanan, udahlah ngaku saja bilang. Betul. Tapi gak sanggup kita melepaskan ikatan itu. Mata kita ini selalu ingin melihat dosa. Gak bisa mengampuni orang. Gak bisa melepaskan kebiasaan dosa. Firman Tuhan katakan, tubuhmu adalah bait suci. Saudara, kalau terima Yesus, ada Roh Kudus, Roh Suci. Tubuhmu adalah bait suci. Tidak boleh mengotori bait suci katanya. Tapi kita kalau karo orang Simalungun makan sirih, merokok. Padahal di sini sudah ada Roh Kudus ini, Roh Suci. Dia tidak boleh dikotori, tubuh kita ini sudah dibeli oleh darah Yesus katanya. Tapi gak sanggup kita. Apalagi kali bubu yang ngasih rokok, ya kan? Susah kita. Nasi belum sama kita, susah kita. Gimana ini gitu kan? Makanya Yesus datang melepaskan kita dari semua kebiasaan dosa. Amang, inang. Yesus mati di kayu salib, darah itu mau menyucikan kita dari semua dosa kita. Jangan berbohong katanya. Masih pernah berbohong? Nah itu dia. Anak Tuhan tidak boleh berbohong. Tapi gak bisa, gak sanggup melepaskan. Makanya Yesus datang ke dunia. Tuhan tadi bilang jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Kita tidak boleh mempersekutukan Tuhan. Kalau Yesus Tuhan kita, tidak ada boleh Allah lain. Tidak boleh lagi kedukun-dukun. Tidak boleh lagi berhubungan dengan yang bukan kuasa Yesus. Kuasa nama Yesus itu berkuasa, saudara. Lebih dahsyat dari apapun. Itu yang tadi saya cerita. Saya dulu mengejar uang. Tapi satu hari saya mau bunuh diri karena tidak ada kepuasan dalam hidup ini. Tapi tiba-tiba Tuhan jamah hati saya. Luar biasa Tuhan. Saudara tahu gimana caranya? Teman saya yang berangkat ke Inggris sama-sama, tiba-tiba tabrakan mati. Saya datang ke rumah saya, rumah sakit, saya lihat dia di kamar mayat. Dan waktu saya lihat mayat itu, tiba-tiba Roh Kudus bicara di sini. Kalau kau mati hari ini seperti kawan ini, kemana kau pergi? Ya Tuhan, pas aku masuk neraka Tuhan, banyak kali dosaku. Aku berbohong, aku berzina, aku melakukan ini, aku cinta uang. Tuhan, aku gak ke gereja.
2 bulan saya seperti orang gila di Jakarta sana. Tapi tiba-tiba satu hari saya lihat satu mobil lewat. Di situ ada tulisan Filipi 1:21. Coba dibuka ya. Saya tidak tahu apa itu tulisannya. Cuma tulisannya aja lewat di mobil itu. Filipi 1:21. Saya orang Kristen tapi saya tidak pernah baca Alkitab. Saya tidak hafal Alkitab, tapi saya pulang ke rumah. Saya cari Alkitab. Saya buka di Alkitab. Apa yang Tuhan mau bicara kepada saya? Akhirnya ini yang saya lihat. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini yang Tuhan bilang. Tiba-tiba seperti dihantam muka saya. Aku takut mati karena dosaku banyak. Kalau orang yang masih takut mati, belum siap mati, berarti dosanya belum selesai. Dia masih takut mati karena dia takut masuk neraka. Tapi kalau orang yang selama ini hidupnya adalah Kristus, setiap hari dia hidup untuk Tuhan, dia menyembah Tuhan, dia dekat dengan Tuhan, maka dikatakan mati adalah keuntungan. Siapa di sini malam ini? Biar saya doakan kalau malam ini kita dipanggil Tuhan, itu saudara sukacita senang karena itu untung. Siapa yang mau untung? Angkat tangan. Siapa yang mau untung? Saya tanya, siapa yang mau untung? Atau mau rugi? Mau untung atau mau rugi? Untung. Firman Tuhan bilang mati adalah untung. Siapa yang mau mati? Loh, kok gak ada? Hah? Gimana ini? Siapa yang belum mau mati, angkat tangan. Berarti saudara belum mau dapat untung. Saya mau tanya, mana lebih untung? Di sorga atau di bumi? Mana lebih senang, di sorga atau di bumi? Sorga. Dengar, Amang, Inang. Di sorga tidak ada lagi sakit penyakit. Di sini apa sakitmu, Inang? Nah, kan sakit di sini kan? Asam urat, apa lagi? Darah tinggi, apa lagi? Kaki? Gula, apa lagi? Kaki sudah goyang-goyang? Ya, gigi? Rambut sudah memutih? Anak bikin susah? Paho-paho, kan? Semua dunia ini tempat penderitaannya. Harusnya kita selalu rindu cepat-cepat masuk ke surga. Amin. Itu baru anak Tuhan. Ini sudah ke gereja berpuluh-puluh tahun, tak rindu ketemu Tuhan Yesus. Di zaman dulu dan seperti kitab Wahyu dikatakan Tuhan Yesus datanglah segera, itu doa mereka. Kita sudah, Tuhan sembuhkan aku, jangan bikin aku mati dulu Tuhan, karena saudara takut ketemu Tuhan karena dosamu masih banyak. Rasul Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan seterusnya kalau kita baca dia bilang, kalau disuruh pilih, aku lebih pilih bersama Tuhan Yesus. Tapi karena aku masih hidup, berarti Tuhan mau aku masih hidup untuk melayani Engkau, memberi buah. Dengarin, Amang. Tapi dosa aku masih banyak. Gimana pula aku masih takut mati, kan? Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Amin. Berapa banyak pun dosamu, Tuhan bisa ampuni malam ini. Saya pun dulu begitu. Saya berdoa di kamar saya bilang, Tuhan Yesus, aku orang berdosa Tuhan. Tiap hari dulu aku bikin dosa Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku adalah Tuhan. Kalau kau percaya, aku adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, seperti Roma 10 ayat 9 dan 10. Kalau kau percaya dengan mulutmu, Yesus adalah Tuhan, dan Dia bangkit dari yang mati, engkau diselamatkan. Dan saya berdoa di kamar saya, bilang, Tuhan Yesus, aku percaya kepada Yesus, Tuhan Raja dalam hidupku, Tuhan. Selamatkan aku Yesus. Dan tiba-tiba, saya nggak tahu apa itu. Tiba-tiba saya merasakan ada sesuatu yang mengangkat, sesuatu yang gelap dalam hidupku. Dan begitu aku selesai berdoa, kulihat semua seperti terang. Apa ini? Apa ini? Dan mulai hari itu, aku suka berdoa. Aku suka baca firman. Aku suka menyanyi. Aku suka bersaksi kepada orang lain. Dan aku tidak lagi suka bikin dosa. Tidak lagi suka berbohong. Tidak lagi suka membenci orang. Aku
tidak tahu. Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Semua orang yang mau masuk surga harus dilahirkan kembali, diberikan hati yang baru. Inang amang, Yesus mau datang ke dunia memberikan hati yang baru. Dia bersihkan hati kita yang kotor, yang bikin dosa, yang suka bikin dosa, yang suka bikin kita melakukan hal-hal dosa, membenci orang itu. Dibersihkannya dengan darahnya, diberikannya hati yang baru, putih, sehingga kita tidak lagi suka akan dosa. Mungkin kau bilang, Pak Pendeta, sudah lama aku jadi orang Kristen, tapi belum bisa aku mengampuni musuhku. Sudah lama aku jadi orang Kristen, tapi aku masih suka bikin dosa. Aku masih suka berpikiran kotor. Aku tidak suka berdoa. Aku tidak suka beribadah. Kenapa aku ini, Pak Pendeta? Malah aku tahu. Aku masih takut mati. Karena Yesus belum melepaskan engkau dari dosa-dosa. Malam ini bisa aman. Ini bukan gereja, karena saya mengalami sendiri. Anak-anak sekolah Alkitab tadi, kalau saudara saya jajarkan lagi di sini, tanya satu-satu apa yang mereka alami. Dulu mereka sakit hati dengan sakit hati dengan bapaknya, sakit hati dengan mamanya, sakit hati dengan orang lain. Dulu mereka hidup di dalam dosa, perzinahan, mereka hidup di dalam pikiran kotor. Semua kita begitu. Tetapi kalau Yesus memberikan kita hati yang baru, kita akan berubah menjadi manusia baru. Amin. Amin. Saya pun dulu orang jahat. Mungkin saya jauh lebih jahat daripada orang ini. Ingat waktu Yesus disalibkan, dia disalibkan dengan berapa orang? 2 orang. Siapa 2 orang itu? Penjahat, pembunuh, pemberontak, perampok. Orang yang paling jahat baru disalibkan. Hanya Yesus disalibkan karena bukan salah dosanya. Tapi penjahat itu berkata begini, yang satu dia bilang sama Yesus, "Hei Yesus, mana bisa kau menyelamatkan kami? Kau aja nggak bisa melepaskan diri." Gitu. Tapi yang satu berkata, dengar, mungkin inilah yang terakhir sebelum kita berdoa. Yang orang jahat itu, anggaplah kitalah orang jahat. Dia hanya bilang begini pada Yesus, "Guru, Yesus." Dia bilang sama kawannya, kawan, jangan begitu, kita ini pantas disalibkan karena kita penjahat. Dari kecil, besar, sampai begini usia kita jahat. Dosa saja kita lakukan tiap hari. Mabuk-mabuk, merampok, mencuri, bohong, segala macam. Kita pantas dihukum, kita pantas masuk neraka. Terus dia bilang begini, "Yesus, kalau nanti kau datang kembali sebagai Raja, karena kau adalah Mesias, kau adalah Tuhan, ingat aku katakan." Cuma itu dia bilang orang ini. Dia tidak lagi berani bilang, "Selamatkan aku." Karena dia merasa tidak mungkin. Bahkan dia tidak berani berkata, "Ampuni aku," karena dosanya terlalu banyak. Dia hanya bilang sama Tuhan, "Yesus, Yesus, ingat aku kalau engkau nanti jadi Raja." Dan inilah perkataan yang paling indah di dunia. Inilah kabar baik. Dan berita si meriah. Apa itu Yesus bilang? Hari ini juga. Dengar, tenang. Hari ini juga, malam ini juga, Borneo, engkau sudah bersama aku di Firdaus. Kalau malam ini, sebentar lagi kau tinggalkan dunia ini. Wow. Pasti penjahat itu bilang, sama hidup gua penjahat. Mama aku bilang ke gereja, tak pernah gereja. Mama aku bilang bertobat, gak bertobat. Aku pakai narkoba, aku mencuri, aku mukulin orang, membunuh, memperkosa. Semua sudah aku lakukan. Aku gak mungkin lagi masuk surga. Tapi Yesus bilang, hari ini juga engkau bersama aku di surga. Kenapa Mama? Apakah karena dia orang baik? Tidak. Kita masuk surga bukan karena kita orang baik, bukan karena rajin gereja, bukan. Kenapa penjahat itu masuk surga bersama Yesus? Karena dia percaya Yesus itu Tuhan. Dia percaya Yesus itu mati
Darah Yesus itu menyucikan dia. Itu makanya Yohanes 3:16 ayat yang sangat terkenal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, bukan setiap orang yang baik, bukan. Kita ke gereja orang baik itu karena kita sudah jadi orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus. Tapi bukan untuk masuk surga. Untuk masuk surga yang Tuhan minta cuma percaya bahwa Yesus sudah mati bagi dosa-dosa. Waktu Yesus dipakukan di kayu salib, semua dosa-dosaku yang sudah kubuat seumur hidupku, Yesus yang tanggung sudah semua. Sehingga engkau tak perlu takut mati. Kalaupun nanti mungkin tidak lama lagi engkau sudah di tempat tidurmu di rumah sakit Evarina, di kamar ICU, nafasmu tinggal satu-satu. Jangan takut. Pandang Yesus. Katakan pada Yesus, ingat aku Tuhan, seperti Engkau mengingat penjahat itu. Aku pun sekarang Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan Juru Selamatku yang mati bagiku Tuhan. Ingat ini, ingat ini. Bilang kiri kanan, ingat itu bilang. Kalau nanti kau masuk ICU bilang, atau sudah di atas ambulans, tidak sempat naik ke rumah sakit. Betul tidak? Apa? Tapi kalau bisa, firman Tuhan bilang hari inilah hari keselamatan. Jangan tunggu kita masuk ICU dulu baru kita kemudian ingat Yesus. Jangan. Kalau malam ini pun buat orang yang ini saja, orang yang masih takut mati, yang merasa dosanya banyak, yang masih terikat dengan dosa tidak bisa mengampuni, masih terikat dengan pikiran kotor, masih terikat dengan sabu-sabu, masih terikat dengan kebiasaan-kebiasaan yang dosa itu, malam ini buka hati. Saya diubahkan Tuhan Makinan tahun 98, dan kemudian saya tinggalkan semua pekerjaan saya karena melayani Tuhan itu jauh lebih indah. Dan Tuhan bilang memang sama saya seperti itu Paulus, kau menjadikan hambaku untuk memberitakan kabar baik ke seluruh desa, di kota, di Sumatera Utara, di kampungmu, di tanahmu. Beritakan kabar baik ini bahwa Yesus bisa melepaskan, mengampuni semua dosa. Jadikan dia sebagai Tuhan dalam hatimu. Buka hatimu, Tuhan ini aku. Jamah hati, berikan aku hati yang baru. Biar aku lahir kembali. Supaya kalau firman Tuhan, kalau kita lahir kembali, nama kita sudah dicatat di surga. Supaya nanti kapanpun kita mati, meninggalkan dunia ini, gak usah takut inang. Kalau malam ini, besok pagi ternyata sudah gak bangun lagi. Orang bilang, opung si aku meninggal, baru tadi malam dia duduk di KKR sebelahku. Pendeta itu baru kemarin dia khotbah sudah mati. Jangan percaya, aku sudah mati. Karena aku sudah di surga inang. Aku sudah pindah ke rumahku yang sebenarnya. Ini hanya sopo. Dunia ini hanya sopo-soponya. Tuhan Yesus bilang, aku pergi ke rumah Bapakku untuk menyediakan rumah yang besar bagi. Di sana rumah kita besar, jalannya saja emas. Makanya jangan simpan-simpan emasmu ya. Ada mama simpan emas, simpan emas. Terus dia mati. Terus itu pun mati, mau dibawa nyampe emas. Begitu sampai di surga, dilihat jalan semua jalannya emas permata. Malu dia ditaruh di pinggir. Tiba-tiba rupanya malaikat. Sorry malaikat dong. Ibu jangan buang sampah sembarangan ya. Jangan buang sampah sembarangan. Emas itu sampah di hadapan Tuhan. Betul. Kau kumpul untuk siapa? Untuk siapa? Anakmu. Begitu kau mati, inang, emasmu ini, begitu kau meninggal malam ini, besok sebelum dikubur dicabut juga. Itu betul kan? Iya.
Kumpulkanlah hartamu di sorga. Amin. Banyak berdoa, banyak beribadah, banyak baca firman Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Itu panggilan. Ke gereja tiap minggu, kebaktian tiap tengah minggu. Bangun pagi berdoa sungguh-sungguh, bersyukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sudah mati bagiku, aku orang berdosa ini Tuhan. Nanti kau rasakan di sini damai. Tidak ada lebih bahagia daripada orang yang dekat dengan Tuhan. Raja Daud, dia raja paling kaya. Dia bilang, hanya dekat Allah saja jiwaku tenang. Amin. Ini tidak udah ke gereja bertahun-tahun, tapi hatimu gak tenang-tenang. Karena kau gak dekat dengan Tuhan. Bangun pagi-pagi, cari Tuhan. Sembah Tuhan. Baca firman Tuhan. Bilang, baca kitab Mazmur. Ikut-ikut apa yang Daud katakan. Seperti dulu saya merindu air sungai itu. Demikian jiwa, oh Yesus. Kau akan merasakan sorga di bumi. Bapak-bapak jangan terlalu banyak diberi kopi. Jangan lagi minum-minum tua itu menghabiskan uang merokok. Uangmu habis itu. Tabung uangmu, sekolahkan anakmu. Sungguh-sungguh melayani Tuhan. Amin. Tapi tak sanggup aku. Oke, kita doa malam ini supaya Tuhan lepaskan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa malam ini. Besok masih ada. Besok kita akan ibadah sekali lagi di sini. Bilang, besok malam datang lagi ya. Besok lebih seru lagi. Besok ada hadiah. Saya akan bawa hadiah. Kasih hadiah. Besok siapa yang datang saya kasih hadiah. Betul. Bilang, lebih dari 500 juta bilang. Ya. Ya, lebih dari 500 juta besok saya kasih. Ya. Lebih dari emas 1 potong-potong. Ya. Tuhan bisa berikan itu. Namamu akan dicatat di kitab kehidupan. Kalau engkau membuka hati. Seperti saya dulu, orang berdosa. Saya orang jahat. Tapi Tuhan mau mengampuni, memulihkan. Kami semua sama. Orang-orang berdosa, orang-orang jahat semua. Tapi Tuhan ampuni. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Saya percaya ada Roh Kudus yang bisa bicara di hati kita, mengingatkan kita. Roh Kudus bilang, kau perlu ini, kau perlu ini, kau perlu ini. Akui dosamu, kata Roh Kudus. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita katakan, Yesus Tuhan, mulialah namamu. Dia sanggup, dia sanggup. Hanya Yesus yang sanggup memberikan kita hati yang baru. Karena itu yang paling penting. Untuk masuk surga, amanginang adalah iman kita. Hati kita yang percaya kepada Tuhan. Kalau malam ini engkau masih belum bisa mengampuni musuh-musuhmu, engkau perlu dilepaskan Yesus. Kalau engkau masih takut mati, engkau perlu diberikan hati yang baru supaya jangan takut mati. Kalau kau masih terikat dengan dosa-dosa, narkoba, minuman keras, kedukun-dukun, kau perlu dilepaskan namanya. Tuhan tidak mau diduakan. Hari ini adalah hari kesempatan. Mari kita datang. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus anakku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah. Hanya Dia Yesus. Dia satu-satunya Tuhan. Dia satu-satunya jalan menuju surga. Tidak ada jalan lain kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Sampai selamanya, kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup
seandainya malam ini saudara dipanggil Tuhan, apakah engkau sudah siap? Apakah engkau bilang, ya, kematian adalah untung, aku tidak takut mati lagi karena aku sudah hidup bagi Yesus? Tapi kalau engkau masih takut mati, kau bilang, Tuhan, aku belum siap, Tuhan, berarti engkau masih merasa bersalah, berdosa. Kau belum bersiap dengan Tuhan penciptamu yang mengasihi engkau. Ada sesuatu yang perlu dibereskan. Akui di hadapan Tuhan, ya Tuhan, dosaku banyak Tuhan. Aku penjahat Tuhan, aku masih suka benci orang lain. Aku masih suka berpikir kotor. Aku masih mencintai uang dunia ini dan kesenangannya. Aku masih terikat dengan kebiasaan-kebiasaan dosa Tuhan. Aku mengotori baik suci tubuhku dengan hal-hal yang tidak baik. Kalau engkau berkata seperti itu, Yesus datang mencari orang seperti saudara dan saya. Dia mencari orang-orang berdosa. Dia mencari orang-orang yang sakit, supaya dia selamatkan, dia sembuhkan, dia ampuni. Maria Magdalena pelacur, dia bilang, aku ampuni engkau. Tuhan Yesus mengampuni Zakheus, tukang korupsi, yang pikirannya selalu uang. Akhirnya Zakheus bertobat. Yesus mengampuni wanita Samaria yang 5 kali kawin dan tinggal dengan bukan suami. Yesus mengampuni pemungut cukai. Yesus mengampuni penjahat sekalipun. Dan kalau penjahat itu bisa diampuni, saudara dan saya bisa diampuni malam ini. Asal kau membuka hatimu, kau berkata, ya Tuhan, ini aku orang berdosa, ampuni aku Yesus. Ingat akan aku, selamatkan aku Tuhan, bersihkan aku dengan darahmu Yesus. Jadikan aku jadi anakmu Tuhan. Aku percaya padamu Yesus. Kalau itu yang ada di hatimu, amangina, taruhlah tangan di dadamu. Kami mau berdoa, kita mau sama-sama berdoa. Taruhlah di tangan. Hanya Tuhan saja lihat dari surga. Tak perlu lihat siapapun. Yang penting malam ini kau berkata, Tuhan, aku masih takut mati Tuhan. Aku masih terikat kepahitan, sakit hati Tuhan. Aku masih takut mati Tuhan. Dosaku masih banyak Tuhan. Tuhan, selama ini aku suka berbohong Tuhan. Pikiranku masih kotor Tuhan. Kalau engkau itu, taruhlah tangan di dadamu. Tuhan lihat dari surga. Jangan usah lihat kiri kan. Firman Tuhan malam ini adalah malam keselamatan. Hari ini juga engkau bisa bersama Yesus di surga, namamu dicatat di surga. Sehingga kapanpun kita dipanggil Tuhan, nama kita sudah ada di sana. Taruhlah tanganmu di dada. Haleluya. Katakan dia sanggup, dia sanggup. Haleluya. Dia sanggup. Ya, bukan tanganmu di dadamu. Ini hatiku Tuhan. Berikan aku hati yang baru. Hati yang baru Tuhan. Aku percaya padamu Yesus. Ampuni dosa-dosaku Tuhan. Menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Saudara, waktu Yesus ada di dunia ini, ketika ada orang yang mau menerima, disembuhkan, dilepaskan, dia selalu tanya begitu, apa yang kau mau aku lakukan? Dan kalau kita berkata, Tuhan Yesus aku mau melihat, jadi seperti iman. Tuhan Yesus aku mau sembuh, jadi seperti imanmu. Tuhan Yesus aku mau dilepaskan, dia sudah jadi seperti imanmu. Saudara harus punya iman, percaya. Apa yang saudara belum lihat, saudara percaya Yesus digantung di kayu salib untuk semua dosamu. Hutang dosamu sudah dibayar. Dia berkata sudah selesai. Percaya bahwa engkau sudah diangkat menjadi anak Tuhan. Tapi engkau juga percaya, berkata Tuhan ini aku. Sebentar kami akan berdoa untuk saudara. Anak-anak sekolah Alkitab ini saudara, mereka akan berdoa kepada Bapak Ibu yang membutuhkan doa.
Tapi engkau juga harus mengatakan, ya Tuhan, ini aku Tuhan. Ada ibu-ibu yang 12 tahun sudah perdarahan. Dia datang, dia bilang, asal aku pegang saja Yesus, aku pasti sembuh. Kadang kita harus bertindak dengan iman, supaya Tuhan lihat iman kita itu bukan iman mati. Karena iman yang tanpa perbuatan adalah mati, kata Tuhan. Harus ada tindakan. Malam ini tindakan kita sederhana saja. Sebentar kita akan bangkit berdiri. Tapi saudara yang mau didoakan, engkau taruh tetap tanganmu di dadamu. Satu, tangan kiri, tangan kananmu angkat ke atas. Nanti kami akan berdoa buat saudara. Ada anak sekolah kita, hamba-hamba ini akan berdoa satu persatu. Tidak usah ke depan. Nanti habis itu kita akan berdoa untuk yang satu. Tapi malam ini saudara, saya undang semua kita bangkit berdiri dulu. Mari saudara, tunjukkan bahwa engkau sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhanmu. Dia sudah mati bagimu, dia mau mengampuni engkau. Saudara yang mau membuka hati, taruh tangan di dadamu satu. Yang satu angkat tinggi-tinggi, kita akan berdoa saudara. Kita akan berdoa, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ikut-ikut saya dulu berdoa. Nanti saudara, setelah itu anak-anak sekolah kita semua turun untuk mendoakan. Kita berdoa. Kita katakan, Tuhan Yesus. Ikuti saya, katakan, Tuhan Yesus. Aku orang berdosa Tuhan. Dosaku banyak Tuhan. Aku orang jahat Tuhan. Aku berbohong. Aku membenci orang. Aku tidak menghormati orang tua. Aku mencintai uang. Aku mencintai dunia ini. Tapi hari ini Tuhan, aku mendengar kabar baik. Yesus datang ke dunia, menyelamatkan aku, mengampuni semua dosa. Dan aku percaya Tuhan, aku membuka hatiku. Aku percaya Engkau adalah Tuhan. Engkau adalah juru selamat. Engkau mati bagi semua dosa-dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Lepaskan aku dari semua dosa, dari semua kebiasaan dosa, masa laluku, kuasa-kuasa kegelapan. Di dalam nama Yesus, malam hari ini aku lepas, aku bebas, aku menang dalam nama Yesus. Tetap angkat tangan saudara. Dia sanggup, dia sanggup. Semua anak sekolah kita turun untuk mendoakan orang yang mengangkat tangan. Haleluya. Dia sanggup. Yesus sanggup. Mari buka hatimu. Panggil dia Yesus. Yesus, ampuni aku Yesus. Lepaskan aku Tuhan. Selamatkan aku Yesus. Yesus, dalam nama Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anak ini akan mencari. Oh, anak-anak yang luar biasa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yesus, selamatkan aku. Ampuni dosaku Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Engkaulah Tuhan. Engkaulah juru selamatku. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh, dalam nama Yesus. Sanggup ya Yesus. Ampuni dosaku. Selamatkan aku Tuhan. Jadikan aku anakmu. Aku percaya Engkau sudah mengampuni semua dosaku. Di dalam nama Yesus. Sanggup, amin. Ya Tuhan. Ya, ya. Akui dosamu. Akui dosamu. Minta ampun pada Tuhan. Percaya. Percaya Yesus mati bagi semua dosamu. Seperti penjahat kita di tiang salib. Dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Ampuni dosaku Tuhan. Ya Yesus.
Tuhan menggerakkan hati saya untuk berdoa buat saudara. Kalau ada di antara saudara yang di depan rumah ini setelah dengar firman Tuhan, kau bilang, Tuhan, aku pun mau Tuhan. Selama ini mungkin kau terikat dengan kebiasaan-kebiasaan dosa. Kau tidak mau beribadah. Kau sakit hati. Kau masih takut mati. Malam ini Tuhan bisa memulihkan hidup. Kalau ada di antara saudara yang di sana, bolehkah saudara taruh tangan di dada saya? Saya akan berdoa buat saudara. Saya akan berdoa buat saudara. Terima kasih. Karena saya sangat mengasihi saudara. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang di tempat ini Tuhan. Semua Kau kasihi Tuhan. Penjahat pun Kau kasihi. Kau mati bagi penjahat. Ampuni, selamatkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Kau mengasihi kami semua. Kau tidak mau satupun kami masuk neraka Tuhan. Kau tidak mau satupun kami binasa Tuhan. Karena Kau begitu mengasihi kami. Bahkan Kau rela mati bagi kami Yesus. Tuhan, ampuni, pulihkan dalam nama Yesus. Kau mengasihi semua orang Tuhan. Kau mengasihi saudara kami di dalam nama Yesus Tuhan.